Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita di dalam bab yang kedua, yaitu baqiyatu arkanil iman, yang tersisa dari rukun-rukun iman, dan masih di dalam al-faslul tsani, al-imanu bil kutubil munazzalah, pasal yang kedua, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Dan kita masih di dalam al-mabhatsus tsalits, bayanun anna at-Taurat wal Injila wa ba'd al-kutub al-ukhra al-munazzalah dakhalaha at-tahrif wa salamatul Quran min dzalik. Penjelasan tentang Taurat dan Injil dan sebagian kitab-kitab lain yang diturunkan telah dimasuki oleh perubahan dan keselamatan Al-Quran dari hal tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 137 dalam buku bahasa Arabnya. Dan pada malam ini kita membicarakan tentang keselamatan Al-Quran dari perubahan, wa hifdzullahi lahu wa adillatu dzalik. Penulis berkata, "Ammal Qur'anul 'azim fahuwa salimun mimma tara'a 'ala al-kutubi as-sabiqah min at-tahrif wa at-tabdil wa huwa mahfuzun min kulli dhalik bihifdhillahi lahu wa siyanatihi iyyahu kama akhbara Allah 'an dhalika biqawlihi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Qala at-Tabari fi tafsir al-ayah قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه كما أخبر الله في آية أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال عز من قائل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Malam ini saya tidak bawa santri karena mereka mau ujian akhir, mohon doakan agar mereka mendapatkan nilai yang baik dan bisa mendaftar di Universitas Islam Madinah. Baik, silakan Mas. Al-Quran terpelihara dari perubahan karena jaminan Allah. Al-Quran Al-Karim terhindar dari penggantian dan pengubahan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu, karena Allah telah menjamin memeliharanya dari yang demikian, sebagaimana yang disebutkannya dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Injil ayat 9. Imam At-Tabari berkata, dia Allah berkata, dan sesungguhnya kami akan benar-benar memelihara Al-Quran itu dari kemungkinan ditambah dengan yang batil atau dikurangi daripadanya hukum-hukum, hudud atau batasan-batasan larangannya dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalamnya. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah juga memberitahukan kesempurnaan penjelasan, perincian serta kesucian Al-Quran dari setiap kebatilan. Allah berfirman yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Quran Surah Fussilat ayat 42. Dan firman-Nya pula yang artinya Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Al-Hud ayat 1. Dan firman-Nya pula yang artinya, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena ingin cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-17. Nah, ahibati fillah, afani Allahu iyyakum. Ini penjelasan dari penulis hafizahumullah taala
bahwa Al-Quran itu selamat dari masuknya perubahan, tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang harus digarisbawahi. Al-Quran terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya kenapa kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran itu dimasuki perubahan pergantian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab-kitab suci itu di penjagaannya diwakilkan kepada al-ahbar, kepada para pendeta, para rahib dari Yahudi dan Nasrani. Karena penjagaannya diwakilkan kepada makhluk, maka akhirnya terjadilah perubahan. Adapun Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin bahwa Al-Quran tidak akan terjadi perubahan. Allah berfirman di sini dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ada, saya baca tadi dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, ulama tafsir di generasi tabi'i, kemudian Thabit ibn Aslam al-Bunani, ulama tafsir juga di generasi tabi'i, dan dua-duanya adalah murid dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, "Wa inna lahu lahafizun." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan selalu menjaganya, min an yuzada fihi aw yunqasa minhu. Dijaga dari ditambahkan atau dikurangi. Hafizallahu min an tazida fihi syayatinu batilan aw tanqusa minhu haqqan. Allah menjaga Al-Quran dari syaitan-syaitan yang ingin menambahkan di dalamnya kebatilan, atau syaitan-syaitan yang ingin mengurangi darinya kebenaran. Jadi dua sisi. Kebatilan tidak dimasukkan karena dijaga oleh Allah, kemudian kebenaran yang ada dalam Al-Quran tidak dikurangi. Fatawalla subhana hifzahu falam yazal mahfuzan. Maka Allah menyandarkan atau menguasai, Allah menguasai penjagaannya, maka masih saja Al-Quran terjaga. Masih saja Al-Quran terjaga. Sedangkan di dalam kitab yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Yaitu penjagaannya diwakilkan kepada al-ahbar, kepada para ulamanya kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Maka akhirnya fawakala hifzahu ilaihim, maka Allah menyandarkan penjagaan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran kepada mereka. Fabaddalu wa ghayyaru, maka mereka sendiri yang akhirnya merubah dan mengganti. Nah, kemudian ada riwayat menarik disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, yaitu riwayatnya adalah dari Yahya ibn Aktham. Yahya ibn Aktham. Ini ceritanya pada zaman Ma'mun. Ma'mun itu salah satu khalifah di zaman Abbasi. Ma'mun. Wa huwa amirun idzan. Pada saat itu beliau adalah amir, majlis nazar. Kemudian waktu itu banyak ulama-ulama yang berkumpul. Fadakhala fi jumlatin nas rajulun yahudi hasanul thawb, hasanul wajh, tayyibur raihah. Masuk di dalam majlis itu seorang Yahudi, pakaiannya bagus, kemudian wajahnya juga bagus, kemudian baunya juga wangi.
Dan itulah adab ketika ingin berkumpul dengan orang-orang. Termasuk menghormati majelis yang ingin dihadiri adalah berpenampilan yang memang pantas untuk dia hadir di majelis tersebut. Tidak asal-asalan. Ini adab. Fatakallama fa ahsanal kalam wal ibarah. Maka orang Yahudi ini berbicara, pembicaraannya bagus, logatnya juga bagus. Falamma an tafawwadha al majlisu da'ahu al ma'mun. Ketika sudah selesai majelis, maka al-ma'mun sang amir memanggilnya. Faqala lah Israili, engkau adalah orang Israel, maksudnya orang Yahudi. Qala na'am, iya. Qala aslim hatta af'al bika wa asna' wa wa'ada. Wahai fulan, Yahudi, masuk Islam engkau. Kalau kamu masuk Islam, saya akan kasih hadiah, saya akan jamin engkau, saya akan kayakan engkau, dan seterusnya. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, dini wa dini abai. Nah, ini agama saya dan agama nenek moyang saya. Susah untuk saya untuk meninggalkannya. Wansaraf. Kemudian orang tersebut pun pergi. Falamma kana ba'da sanah ja'ana musliman. Fatakallam 'ala al-fiqh fa ahsana al-kalam. Setelah 1 tahun datang lagi dia, tapi dalam keadaan sudah masuk Islam. Lalu pembicaraannya berbicara tentang ilmu fikih. Karena sudah masuk Islam. Dan kemudian dia bagus pembicaraannya tentang fikih. Falamma tafawwadha al-majlisu da'ahu al-ma'mun. Kemudian dipanggil lagi oleh Ma'mun setelah majlis selesai, dipanggil Ma'mun. Alasta sahibana bil ams? Bukankah tahun dulu engkau masih kafir? Bukankah engkau orangnya? Orang tersebut mengatakan, bala, iya. Qala fama kana sababu islamik? Lalu apa penyebab engkau masuk Islam? Dulu kamu Yahudi, menolak keras untuk masuk dalam agama Islam. Apa sebab engkau masuk dalam agama Islam? Qala in saraftu min hadratik fa ahbabtu an amtahina hadhil adyan. Ketika aku keluar dari majlismu, aku ingin menguji semua agama-agama yang ada ini. Semua agama-agama yang ada ini. Wa anta ma'a ma tarani hasanal khatt. Dan engkau, sebagaimana yang kau lihat, aku ini tulisanku bagus. Fa'amadtu ila at-Taurah, fakatabtu 3 nusakh, fazidtu fiha wa naqastu wa adkhaltuha al-kanisata fashturiyat minni. Karena aku pandai menulis, tulisanku bagus, maka aku ambil kitab Taurat, aku tulis menjadi 3 cetakan. Jadi 3 buku. Lalu aku jual ke gereja. Kanisa, gereja. Maksudnya gereja yang dimiliki oleh Yahudi. Kemudian dibeli. Padahal saat aku menulis itu, aku kurangi sekehendakku, aku masukkan sekehendakku yang aku suka. Tapi dibeli oleh orang-orang Yahudi. Wa amadtu ila al-Injil fakataba fakataba 3 nusakh fazidtu fiha wa naqastu wa adkhaltuha al-bi'a fasturiyat minni. Lalu ke buku Injil juga begitu. Aku tulis 3 tulisan, kemudian aku kurangi, aku tambahi, terserah aku, lalu dijual, lalu dibeli. Dan aku untung. Wa amadtu ila al-Qur'an. Lalu kemudian aku pergi kepada Quran. Fa amiltu 3 nusakh wa zidtu fiha wa naqastu. Lalu aku lakukan menulis 3 cetakan, aku kurangi, aku tambahi. Wa adkhaltuha al-warraqin fatasaffahuha. Lalu aku masukkan kepada orang yang suka menulis. Kemudian mereka membaca-baca. Falamma an wajadu fiha ziyadah wa nuqsan rawmau biha falam yashtaruha. Ketika ada tambahan, ada pengurangan, mereka buang. Dan mereka tidak membelinya. Fa'alimtu anna hadza kitabun mahfuz. Maka akhirnya aku mengetahui ternyata Al-Qur'an ini adalah kitab yang terjaga. Fakana hadza sababu islami. Maka inilah sebab aku masuk dalam agama Islam. Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kata Yahya ibn Aktham, fahajabtu tilka sanah falaqitu Sufyan ibn Uyainah
فذكرت له الخبر فقال لي مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال قلت في أي موضع؟ في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله. Lalu yang meriwayatkan hadis ini Yahya ibn Aktham bertemu dengan Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama tabi'un tabi'in. Lalu aku ceritakan kabar yang terjadi, ada Yahudi masuk Islam dengan sebab begini-begini. Kata Sufyan ibn Uyainah, itu ada di dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa untuk Taurat dan Injil Allah mewakilkan penjagaannya kepada para pendeta dan para rahib bimastuhfidhu min kitabillah, dengan diminta penjagaannya terhadap Taurat dan Injil kepada para pendeta dan para rahib. Fajala hifdhuhu ilaihim fadha'a. Maka akhirnya penjagaannya diwakilkan kepada mereka, maka hilanglah kitab suci tersebut, keasliannya. Wa qala azza wa jalla inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan Allah berfirman tentang Al-Quran, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Lahafidhun, di situ ada 3 atau 2 penekanan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu lil Quran, yaitu untuk Al-Quran, lahafidhun, benar-benar sungguh-sungguh akan selalu menjaganya. Fa hafizallahu azza wa jalla alaina falam yadhi'. Maka Allah menjaga Al-Quran terhadap kita dan tidak berubah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu cerita di balik kisah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, yang jelas Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah adalah ulama Islam abad ke-3 Hijriah, dan beliau disebut dengan Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, dan beliau mempunyai kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Dan di dalam kitab ini beliau menyebutkan riwayat-riwayat. Jadi kitab tafsir yang pakai sanad, pakai riwayat, itu adalah kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Beliau mengatakan dalam tafsir ayat ini, sesungguhnya kami benar-benar menjaga Al-Quran dan ditambahkan kepadanya kebatilan yang bukan bagian darinya, atau dikurangi darinya sesuatu yang merupakan darinya, baik hukum-hukumnya, batasan-batasannya, ataupun kewajiban-kewajibannya. Ini jelas ya, bahwa tidak ada penambahan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada pengurangan terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga menyebutkan tidak ada kebatilan yang masuk ke dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Fussilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Kita lihat beberapa tafsir dari para ahli tafsir tentang ayat ini. La ya'tihil batil min baini yadayhi. Apa yang dimaksud dengan kebatilan yang ada pada ayat ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat. Allah berfirman di dalam surat Fussilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sebentar. Tidak ada kebatilan di depannya dan di belakangnya, dan Al-Quran penurun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Yang maha bijaksana dan maha terpuji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran
adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan la ya'tihi al-batil laisa lil butlani ilaihi sabil li'annahu munazzalun min rabbil alamin. Tidak ada kebatilan yang bisa dimasuki atau tidak ada jalan untuk kebatilan yang sampai kepada Al-Qur'an ini. Tidak ada jalan untuk kebatilan yang sampai kepada Al-Quran. Kenapa? Karena dia turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Maha bijaksana maksudnya hakimun fi aqwalihi wa af'alihi. Bijaksana di dalam ucapannya, bijaksana dalam perbuatannya. Hamid, maha terpuji. Fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu al-jami'u mahdudatun awaqibuhu wa ghayatuhu. Artinya, terpuji apa yang Allah perintahkan selalu ada kebaikannya. Apa yang Allah larang pasti ada kebaikannya. Nah, ini yang harus kita yakini baik-baik terhadap Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran pasti ada kebaikannya. Maka jangan ditinggalkan. Apa yang Allah larang pasti jika kita menjauhinya ada kebaikannya. Jika kita melanggarnya pasti ada keburukannya. Maka jangan sampai dilanggar. Itu disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya surat apa tadi? Hud ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan kokoh. Kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha teliti. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah yaitu uhkimat ayatuhu, yang artinya ayat-ayatnya disusun dengan kokoh, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Naam. Kemudian ayat yang ketiga dibawakan di sini surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang artinya janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ini juga ayat menunjukkan bahwa tidak ada kebatilan pada Al-Quran. Dan juga ini faedah bagi yang ingin menghafal Al-Quran, bahwa yang paling utama di dalam penghafalan Al-Quran adalah seseorang memperbaiki niatnya saat dia ingin menghafal Al-Quran. Memperbaiki niatnya saat dia ingin menghafal Al-Quran. Untuk apa dia menghafal Al-Quran? Apakah untuk mendapatkan ridha Allah, ataukah liyuqala annaka qari', ataukah agar dikatakan dia sebagai qari', ahli baca Al-Quran, ahli hafal Quran, Google Quran, ataukah dia ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang paling utama adalah dia mengikhlaskan niat. Masalah dia menghafal itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memudahkannya nanti. Ada beberapa orang yang ingin menghafal Quran, kadang-kadang Ustaz sulit untuk menghafalnya, gimana caranya? Maka ikhlaskan niat. Karena Allah telah mengatakan di sini, inna alaina jam'ah wa Qur'an. Sesungguhnya kami yang akan memudahkan untuk menghafalkan pada dadanya. Dan kami akan memudahkan untuk menjaga Al-Quran itu di dadanya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan inna alaina jam'ahu ay fi sadrika. Kami yang akan mengumpulkannya di dadamu. Wa qur'anah an taqra'ahu. Supaya kamu mudah untuk membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika idza attalahu 'alaikal malak 'anillah 'azza wa jalla fattabi' qur'ana fastami' lahu thumma qra'hu kama aqra'aka. Jika ada malaikat, ini ayat diberikan kepada Rasulullah SAW. Jika ada ayat dibacakan oleh Jibril alaihissalam, maka dengarkan dengan seksama. Kemudian setelah itu bacalah sebagaimana ia membacakannya kepada engkau. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian kami yang akan menjelaskannya. Ai ba'da hifdhi wa tilawatihi nabiyuhu laka wa tuwaddihuhu wa tulhimuka ma'nahu ala ma aradna wa syara'na. Yang artinya yang paling utama dalam Al-Quran adalah setelah membacanya memahaminya. Makanya saya nasihatkan kepada Bapak Ibu yang ingin membaca Al-Quran, paling utama juga dipahami apa yang dibaca, bukan hanya sekedar membacanya. Begitu juga para pelajar ilmu agama, mungkin anak-anak Bapak Ibu ya yang menghafal Quran, maka yang paling utama adalah dia membacanya lalu berusaha memahaminya, lalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad, ada yang mengatakan juga ini perkataan Al-Hasan Al-Basri, bahwa beliau berkata, Innallaha anzala al-Quran liyu'mala bih. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Tetapi orang-orang di zaman sekarang menjadikan membacanya saja sebagai amalannya. Padahal membaca itu adalah langkah pertama saja untuk kemudian memahaminya, kemudian setelah itu mengamalkannya. Nah, ini yang patut diperhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis ini atau ayat ini surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17 disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-Qur'an yuharrik bihi lisana yuridu an yahfazahu fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala tuharrik bihi lisana lita'jala bihi fa kana yuharriku bihi syafatayhi wa harraka Sufyanu syafatayhi." Yang artinya adalah Rasulullah SAW jika diturunkan Al-Quran maka beliau berusaha membaca, menggerakkan lisannya supaya menghafalnya. Maka Allah turunkan ayat, jangan engkau menggerakkan lisanmu dengan tergesa-gesa. Dengarkan dulu, baru setelah itu dihafalkan. Ya. Maka ini amalan bagi orang yang ingin menghafal Quran, perbaiki niatnya dulu. Insya Allah Allah akan memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Untuk apa menghafal Quran? Ya, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk seseorang agar dikatakan sebagai hafal Al-Quran. Nah. Taib. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, kita baca. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى بدء نزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبذير إذ تكفل بتعليمه نبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة ثم هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرآن فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعمار والأمصار غضا طريا كما أنزل
minallahi ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana sempurnanya pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran, baik lafaz, kata-kata maupun maknanya, mulai dari waktu turunnya sampai Dia mengizinkannya untuk diangkat kembali kepadanya dalam keadaan selamat dari penggantian dan perubahan. Karena Dialah yang menjamin mengajarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengumpulkannya di dalam dada beliau, serta menjelaskan dan menafsirkannya dengan sunnahnya yang suci. Kemudian dari itu apa yang Allah siapkan untuk menjaganya dengan melahirkan para ulama dalam semua masa dan generasi yang memeliharanya melalui hafalan dan tulisan. Oleh sebab itu Al-Quran telah utuh terpelihara dari segala kebatilan. Ia dibaca oleh umatnya baik besar maupun kecil, segala masa dan tempat, dalam keadaan murni dan segar, seperti pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Taib. Paragraf ini sekali lagi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan Al-Qur'an dari perubahan dan pergantian. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu benar-benar menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Ayat ini adalah pokok yang sangat agung yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawal sendiri penjagaan Al-Qur'an. Allah tidak menyandarkan penjagaan Al-Quran kepada seorang pun dari makhluk. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawal sendiri penjagaan Al-Quran. Maka akhirnya Al-Quran tetap sebagaimana yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaganya, yang menambahnya ataupun mengurangi atau merubahnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin. Artinya tidak ada yang masuk kebatilan dari sisi manapun ke dalam Al-Quran. Baik itu lafaznya ataupun makna-maknanya ataupun kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi. Kenapa? Karena itu adalah penurunan dari Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana dan maha terpuji. Nah, paragraf ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan Al-Qur'an di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penjelasan tentang Al-Qur'an tersebut. Karena Allah berfirman tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa menghafal Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami yang akan menjamin untuk mengumpulkannya di dada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan kami yang akan menjamin engkau bisa membacanya nanti. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan, maka ikutilah. Tsumma alaina bayana. Lalu nanti kami yang akan menjamin penjelasan dari Al-Quran. Makanya para ikhwah, tingkatan penafsiran Al-Quran, yang pertama Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran. Ini yang paling tinggi tafsiran. Yang kedua, Al-Quran ditafsiri dengan hadis Rasulullah SAW berdasarkan ayat ini. Tsumma inna alaina bayana. Kami yang akan menjamin penjelasannya kepadamu. Artinya hadis yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih untuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menjamin Al-Qur'an terjaga di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini juga menjamin bahwa penjelasan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, paragraf ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memudahkan penghafalan Al-Quran dan pembacaan Al-Quran untuk umat ini. Allah memudahkan penghafalan Al-Quran dan penjagaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran untuk umat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذِكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, maka adakah yang mau menghafalnya? Dan ini terlihat jelas kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai anak kecil sampai orang tua, ya, menghafal Quran. Sampai orang tua menghafal Quran. Saya masih ingat dulu waktu di Masjid Nabawi, biasanya musim-musim ujian seperti ini, maka majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi libur. Karena syekhnya perhatian terhadap murid-muridnya. Karena sebagian besar murid-murid yang hadir di majelis ilmu adalah para mahasiswa. Maka diliburkan sekitar 2 pekan, 3 pekan untuk para mahasiswa lebih fokus belajar. Nah, dalam kesempatan itulah syekh biasanya seperti misalkan dulu masih muda Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, beliau pasti duduk di Masjid Nabawi di saf pertama. Dulu saf pertama itu tidak seperti sekarang, yang raudhah sekarang. Tetapi saf pertama itu di depan, ya, di depan yang imaman dahulu. Dan dulu sangat mudah masuk, tidak seperti sekarang. Sangat mudah di situ karena tidak ada penjagaan, tidak ada yang kemah putih-putih itu. Dulu kita masih bisa di saf pertama. Sering saya di samping beliau tuh, mendengarkan beliau murajaah Al-Quran. Itu padahal umurnya beliau 60-an lebih, murajaah Al-Quran ada yang menjaganya. Maka ada yang mengatakan bahwa beliau hafal Quran di umur yang sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya kemudahan menghafal Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harus yakin kita. Dan itu salah satu bentuk yang terlihat nyata bahwa Al-Quran dimudahkan untuk dihafal. Anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi kadang sudah Al-Fatihah hafal. Itu kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dan orang Ajam itu yang bukan Arab, juga hafal Quran. Dari timur, dari barat, hafal Quran. Hafalnya bukan hanya sekedar hafal, tetapi hafal mutqin. Bukan hanya sekedar hafal setor. Ya, biasanya kan di zaman-zaman sekarang nih lagi pendaftaran mahasiswa, ya, anak-anak santri kelas 3 SMA ini lagi sibuk-sibuknya, para wali-wali santri lagi sibuk-sibuknya mendaftarkan anaknya untuk bisa terdaftar di Universitas Islam Madinah. Salah satu yang dilihat adalah sertifikat dia sudah hafal 30 juz atau tidak. Nah, biasanya pesantren ada yang cuma setor hafal Quran. Artinya anak itu ya sudah menyetorkan hafalan Al-Qurannya sebanyak 30 juz. Tetapi tasmi'nya, memperdengarkannya sebanyak 30 juz masih ditanyakan. Ya. Tetapi kalau seandainya orang semangat, maka dia akan bisa untuk hafal mutqin. Makanya kita di pesantren ada yang menghafalkan Al-Quran 30 juz, ada yang lebih tinggi derajatnya daripada itu, itqan, hafal itqan 30 juz, duduk sehari atau 2 hari baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak berhenti kecuali untuk sholat dan makan. Nah, itu di pesantren kita dari mulai ada sampai sekarang sekitar 1, 2, 3, mau 4 ini. Mau 4. Padahal kita bukan pesantren tahfidz. Tapi saya sebagai pimpinan, saya sangat berkeyakinan bahwa semua orang yang memperhatikan kedekatannya dengan Al-Quran pasti diberkahi oleh Allah SWT. Itu antum pegang. Itu wasiat. Siapa yang dekat dirinya dengan Al-Quran, baik membacanya, mendengarnya, menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya,
atau sibuk dengan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, mencetaknya, sibuk apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti hidupnya berkah. Itu antum pegang baik-baik. Ya. Keberkahan ada di dalam orang yang dekat dirinya dengan Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan atau Khabbab bin Al-Arab mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengetahui tentang keagungan Al-Quran, masyabi'a minhu, dia tidak akan pernah puas dengan dekat dengan Al-Quran. Tidak akan pernah puas. Kemudian paragraf ini juga menyebutkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa menghafalnya, makanya terjaga di dalam dada-dada mereka. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis menunjukkan bahwa keutamaan orang yang membawa Al-Quran dan pengajar Al-Quran, penghafal Quran, pengajar Al-Quran. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab untuk terjaganya Al-Quran tersebut. Kemudian paragraf ini juga menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman Al-Quran diangkat oleh Allah. Ya, Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, waqad nabaha al-ulama fi hadzal maqam ila sirrin latifin wa nuqtatin badi'ah tata'allaqu bi jawaz at-tahrif 'ala at-Taurat wa 'adam jawaz 'ala al-Qur'an. Ala ma rawa Abu Amr ad-Dani an Abi al-Hasan al-Munadi qala kuntu yawman 'inda al-Qadhi Abi Ishaq Ismail bin Ishaq faqila lahu lima jaza at-tabdil 'ala ahli at-Taurat ولم يجز على أهل القرآن فقال القاضي قال الله عز وجل في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يجز التبديل عليهم قال فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال ما سمعت كلاما أحسن من هذا. Nah. Dalam hal ini para ulama menarik perhatian kita kepada suatu rahasia dan masalah yang sangat halus, yaitu kenapa perubahan bisa terjadi pada Taurat dan tidak dapat terjadi pada Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan ini kita dengarkan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Amr ad-Dani dari Abu Hasan al-Munadi. Ia bercerita, pada suatu hari saya bersama Al-Qadhi Al-Hakim Abu Ishaq Ismail bin Ishaq. Lalu ia ditanya, kenapa penggantian dapat terjadi pada ahli Taurat dan tidak mungkin terjadi pada ahli Al-Quran? Beliau menjawab, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ahli Taurat, yang artinya disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Surah Al-Maidah ayat 44. Maka Allah menjelaskan pemeliharaan Taurat kepada mereka, sehingga boleh saja terjadi penggantian oleh mereka. Sedangkan tentang Al-Quran Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Oleh sebab itu tidak mungkin mereka melakukan penggantian dan perubahan terhadapnya. Ia Abu Hasan al-Munadi berkata, saya langsung pergi menjumpai Abu Abdillah al-Muhamidi dan menceritakan apa yang saya dengar kepadanya. Ia berkata, saya belum pernah mendengarkan kata-kata yang lebih indah daripada ungkapan ini. Baik, mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak jaga saja Taurat dan Injil? Kenapa diwakilkan penjagaannya kepada siapa? Pada pendeta, para rahibnya. Maka sebenarnya ini adalah mereka diminta oleh Allah agar menjaga sebagai bentuk ujian dari Allah. Jaga ya, jangan sampai nggak dijaga ya. Ini amanah loh. Mereka ternyata tidak amanah. Nah itu maksudnya. Jadi mereka itu diminta agar menjaga sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka tidak amanah. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ketiga. Kita sebelum masuk pembahasan keempat,
pada pertemuan sebelumnya saya menjanjikan apa saja perkara-perkara yang terjadi kesepakatan antara semua kitab-kitab suci, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Musa. Ini semua apa saja kesepakatan perkara-perkara yang ada, yang disepakati dalam kitab-kitab suci ini. Yang pertama adalah wahdatul masdar. Sepakat semua kitab-kitab suci itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 1 Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif Lam Mim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah hari ini. Hari-hari ini kan banyak sekali para santri yang kelas 12, kelas 3 SMA, wali-wali santrinya minta rekomendasi. Nah, sebagian ustadz, termasuk saya, dimintai rekomendasi. Kalau orangnya saya kenal, mungkin saya bisa kasih langsung. Tapi ini ada kadang-kadang yang dari luar kota, saya nggak kenal, tiba-tiba WA, Ustadz minta tolong anak saya gitu. Maka saya bilang, Pak, boleh saya tanya-tanya dulu anaknya supaya saya tidak zalim dalam memberikan rekomendasi. Nah, kemudian saya tanyalah pertanyaan yang paling mendasar. Apa makna la ilaha illallah? Tentunya pakai bahasa Arab ya. Apa makna la ilaha illallah? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab dengan jawaban yang benar. Nah, ini yang jadi perhatian, terutama pengurus pesantren. Kadang ilmu kita itu yang kita kasih banyak seabrek-abrek, adapun yang dasar-dasar mereka nggak bisa jawab. Itu sebabnya kenapa? Karena tidak diulang-ulang, tidak menjadi akidah. Yang menjawab kadang-kadang alasnya, oh itu Ustaz, pelajaran kelas 1, kelas 7, kelas 1 SMP. Enggak, ini akidah. Akidah seorang muslim tidak boleh tidak tahu makna la ilaha illallah yang benar. Tidak boleh. Nah, ini menjadi pelajaran. Tentu kalau ditanya sekarang, apa makna la ilaha illallah? Nah, jamaah saya aja saya tahu. Ya. Yang saya ketahui beliau selalu hadir. Murid-murid saya aja tahu, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang pesantren nggak paham gimana ceritanya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Perkara yang sangat remeh, bukan sangat remeh, sangat mendasar tidak tahu. Kam anwa'ut tauhid. Ya, oke, dia jawab 3. Apa saja sebutkan. Dia jawab bagus. Tapi ketika saya tanya, ma huwa tauhidur rububiyyah? Enggak bisa jawab. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Apa tauhid uluhiyah? Nah, yang seperti ini gimana saya mau ngasih rekomendasinya? Dia nggak bisa jawab. Belum lagi bahasa Arabnya belepotan. Karena rekomendasi itu kan di dalamnya tazkiyah itu. Anak ini baik, anak ini semangat, anak ini bagus, anak ini sudah hafal 30 juz dan seterusnya. Jadi biar diketahui orang kalau ada yang ingin minta sama Ustaz Ahmad akan diuji oleh beliau. Biar aja yang tahu ya. Ada ujiannya. Ini saya ambil dari teman saya, Ustaz Firanda Hafizahullah. Saya mintakan untuk Abdullah anak saya. Anak saya, teman dekat saya. Anak tanya-tanya dulu boleh ya nanti ya. Itu teman dekat padahal. Karena kan urusan dunia akhirat kita ngasih rekomendasi orang. Belum lagi kadang-kadang yang dikasih rekomendasi sampai di sana nggak belajar. Jadi apa? Pegawai travel nanti. Ketemu sama Mas Robi nanti. Banyak kan Mas ya?
Kita Bismillah. Kalau di dulu zaman saya masih di sana kuliah, orang yang sering ke hotel itu malu ketemu dengan mahasiswa. Mahasiswa yang sering ke hotel itu malu ketemu dengan mahasiswa yang jarang ke hotel. Jadi mereka ngindep gitu, sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan. Karena dulu ini saya bercerita dulu ya. Dulu aib orang yang sering ke hotel. Kalau sekarang, wah, ada seorang ustadz cerita sama saya. Cerita sama kita ustadz-ustadz di Kalsel. Saya pernah nyuruh orang-orang yang lulusan sana supaya pulang ke Indonesia. Maka beliau mengatakan gini, sudah antum aja yang berdakwah di Indonesia, kami nanti yang akan membiayainya. Paham gak maksudnya? Biar saya kerja di sini, saya jadi orang kaya, nanti saya akan biayai kamu yang dakwah-dakwah itu. Dikirain membayari dakwah itu 1 juta 2 juta, 10 juta 20 juta, nggak bisa. Nah, maka kenapa maksud saya cerita seperti ini, Pak Rema? Karena harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala belajar agamanya. Jadi kembali kita ke permasalahan tadi, titik temu semua kitab suci adalah wahdatul masdar, yaitu satu tujuan, satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan atasmu Al-Quran dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Ini ayat menunjukkan bahwa salah satu titik temu antara kitab-kitab suci adalah wahdatul masdar, yaitu sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, titik temu antar kitab-kitab suci adalah wahdatul ghayah. Tujuannya sama. Tujuannya satu. Seluruhnya tad'u ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Seluruhnya adalah mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada agama Islam. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 36, ayat yang sangat terkenal. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Kemudian juga Allah berfirman, "Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Misalkan Allah berfirman tentang Nabi Nuh, Rasul pertama. Apa firmannya? Yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya qaumi, fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Dakwahnya kepada tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sangat banyak dakwahnya kepada tauhid. Di antaranya adalah wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang menolak ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Apa dakwahnya Nabi Ibrahim? Aslim. Masuklah Islam. Dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian juga dakwahnya Nabi Yusuf bin Ya'qub. Yusuf bin Ya'qub. Ya, yaitu yang mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum dia datang dalam keadaan masuk dalam agama Islam? Ini semuanya
dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah kepada Islam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid." Sesungguhnya agama kami para nabi sama, satu, yaitu mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Titik temu yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan akidah. Permasalahan-permasalahan akidah semuanya hampir sama. Seperti misalkan beriman kepada Allah, para rasul, beriman tentang hari kebangkitan, beriman tentang surga dan neraka, dan lain-lainnya, seluruhnya itu adalah dakwah dan titik temu kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci. Baik. Yang keempat, titik temunya adalah kaedah-kaedah umum. Kaedah-kaedah umum. Seperti misalkan kaedah ada pahala bagi yang mengerjakan amal saleh, ada siksa bagi yang mengerjakan amal thaleh, amal yang maksiat. Ya, siapa yang beramal saleh diberikan pahala oleh Allah, siapa yang bermaksiat diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kitab-kitab suci mengajak seperti itu. Semua kitab-kitab suci, yaitu kaedah-kaedah umum. Kaedah umum yang lain juga adalah al-hatsu ala tazkiyatin nufus, mengajak kepada pensucian jiwa. Ya, pensucian jiwa. Seperti misalkan la sa'adata illa bi ta'atillah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu. Itu kaidah umum dalam beragama. Kebahagiaan hakiki saat seseorang bisa salatnya berjamaah bagi laki-laki. Kebahagiaan hakiki saat seseorang bisa taat kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, itu kebahagiaan hakiki. Nah, kaidah yang lain juga adalah itharul ajil 'alal ajil. Mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ini semua kitab suci, kaedahnya disebut di dalam kitab-kitab itu semuanya menyebutkan akan hal tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflaha man tazakka." Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan menyebut nama Allah lalu dia salat. Wa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa baqa. Tetapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Artinya lupa zikir, lupa sholat, ya. Tetap bahkan padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza, apa ayatnya? Lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim Musa. Itu ada di dalam kitab-kitab suci, lembaran Nabi Musa, lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian juga termasuk daripada kaedah tersebut adalah bahwa Allah akan memberikan adik kuasa kepemimpinan di dunia ini kepada hamba-hambanya yang saleh. Ini kaedah umum dalam kitab-kitab suci. Ya, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr anal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah tuliskan di dalam kitab Zabur setelah Al-Quran bahwa bumi ini diwarisi atau dikuasai oleh orang-orang yang saleh insyaallah taala. Ini kaidah umum yang ada dalam semua kitab suci. Wal aqibatu lil muttaqin, dan seluruh kemenangan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah termasuk daripada hal yang tersebutkan di dalam kitab-kitab suci. Jadi ada berapa itu? Saya ulangi, kaidah-kaidah umum yaitu seperti misalkan apa tadi? Adanya pahala, adanya siksa. Itu semuanya dalam kitab suci ada. Kemudian yang kedua, apa lagi? Tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa, ya, pensucian jiwa. Kemudian juga yang ketiga, mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itu ada semuanya dalam kitab-kitab suci. Kemudian juga yang keempat, bahwa bumi dan seisinya ini akan dikuasai oleh hamba-hamba yang saleh. Nah, itu beberapa kaidah. Itu poin yang keempat, titik temu di dalam kitab-kitab suci. Poin yang kelima, titik temu dalam kitab-kitab suci adalah keadilan.
Yaitu semua kitab suci memerintahkan untuk berbuat adil. Tidak boleh berbuat zalim. Ya, semua kitab-kitab suci untuk berbuat adil. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Sungguh kami telah utus para rasul kami dengan keterangan-keterangan jelas. Wa anzalna ma'ahul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga timbangan untuk menegakkan di tengah manusia keadilan. Yang keenam, titik temu antara kitab suci adalah memerangi kerusakan. Jadi semua kitab suci tidak membenarkan penjajahan, pembunuhan, peperangan, nggak ada tuh. Semua kitab suci memerangi kerusakan dan penyimpangan. Semua kitab suci tidak membolehkan membunuh tanpa kebenaran. Semua kitab suci tidak membolehkan mencuri, mengambil harta orang, karena itu kerusakan. Korupsi, ya, karena itu kerusakan semuanya. Ini adalah hal yang ada titik temu di antara kitab suci yang ke-6. Yang ke-7 adalah semua kitab suci mengajak kepada makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, seperti misalkan memaafkan atas orang yang berbuat buruk, bersabar atas orang yang mengganggu, mengucapkan ucapan yang baik, berbakti kepada orang tua, kemudian menunaikan janji, menyambung hubungan rahim, memuliakan tamu, tawadhu, rendah hati kepada orang, kemudian juga penyayang terhadap orang miskin dan lain-lainnya. Semua kitab suci menjelaskan akan hal tersebut, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya banyak, ya, dalilnya banyak. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 29, surah Al-A'raf ayat 33. Nah, itu yang ke-7. Kemudian juga titik temu di dalam seluruh kitab-kitab suci adalah ibadah-ibadah yang semua ada di dalam kitab-kitab suci. Seperti misalkan sholat, zakat, puasa, haji. Semua kitab suci mensyariatkan sholat, zakat, puasa, haji. Semua kitab suci, ya. Dari mulai Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 71-73. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia, kemudian Nabi Lut, ke bumi yang kami berkahi di dalamnya untuk alam semesta. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kemudian kami berikan anugerah untuknya kepada Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Nafilah wa kullan ja'alna salih. Seluruhnya kami jadikan sebagai orang-orang saleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka pemimpin yang menggunakan petunjuk kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat baik, mendirikan salat, membayar zakat. Jadi ini seluruh kitab suci membicarakan itu. Salat, puasa, zakat, haji. Nah, tentang Nabi Ismail juga misalkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Nabi Ismail memerintahkan para keluarganya, istri-istrinya untuk salat dan zakat. Tentang Nabi Musa misalkan dalam surat Thaha ayat 14, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Isa juga demikian. Dalam surat Maryam ayat 31, wa awsani bis salati waz zakah. Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan zakat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa titik temu antara kitab-kitab suci adalah kebanyakan ibadah-ibadah sama. Ada pensyariatan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian juga yang menarik, titik temu yang ke-9, yang terakhir, yaitu tentang adanya Dajjal. Nah, Dajjal, semua kitab-kitab suci memperingatkan tentang kedatangan Dajjal. Semua kitab-kitab suci memperingatkan tentang kedatangan Dajjal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya kepada al-a'war. A'war itu yang matanya tertutup satu, yang kanan, yang kiri belok ke depan. Al-kadzdzab, tukang dusta, yaitu Dajjal.
alaihi la'inullah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu titik temu, ada 9 titik temu. Ya, ada 9. Terakhir, apa titik beda antara kitab-kitab suci? Titik bedanya adalah di dalam beberapa syariat fikih, ya. Di dalam beberapa syariat fikih. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat kami jadikan dari mereka syariat dan jalan masing-masing. Jadi ada bedanya di dalam beberapa syariat. Jadi seperti misalkan zakat. Oke, ada semua syariat zakat, semua kitab suci ada syariat. Tetapi kadar zakatnya berapa? Nah, itu beda-beda. Ada syariat puasa. Semua dalam kitab suci ada syariat puasa, tetapi puasanya bagaimana tata caranya berbeda-beda. Ya. Saya berikan contoh lebih jelas lagi. Allah menghalalkan untuk Adam menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi Hawa alaihissalam melahirkan bayi pengantin kembar. Qabil dengan adiknya perempuan, Habil dengan adiknya perempuan. Nanti si Qabil menikah dengan adik perempuan Habil. Si Habil menikah dengan adik perempuan Qabil. Nah, ini dibolehkan dalam syariat siapa? Adam alaihi salam. Kemudian Allah mengharamkan untuk syariat-syariat selanjutnya. Nah, itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27. Begitu juga seluruh makanan halal bagi Nabi Yakub. Halal bagi Nabi Yakub. Ya. Tetapi Nabi Yakub sendiri mengharamkan atas dirinya beberapa perkara. Nah, itu dia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengharamkan atas kaum Yahudi beberapa perkara, kemudian Nabi Isa datang menghalalkan beberapa perkara yang telah diharamkan untuk kaum Yahudi. Nah, itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 160. Itu yang ketiga. Nah, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat baru. Semua yang baik halal. Semua yang buruk haram. Itu kaidahnya. Ya, semua yang baik halal, semua yang buruk haram. Hanya saya kadang terlihat ada video misalkan ini mohon maaf para dokter ya. Kadang-kadang kan ingin mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Jaga makan agar tidak terlalu gendut, tidak terlalu besar badannya, jaga makan. Kemudian makanlah makanan yang baik-baik. Ada sebagian mengatakan, oh itu kerupuk nggak ada nutrisi, nggak ada gizi, nggak ada protein, jadi nggak perlu dimakan. Maka kita akan nyaman tuh kerupuk, jangan diharamkan. Kerupuk nyaman itu. Ya, mie instan, itu nyaman benar. Lalu semalam kedatangan ke pesantren, sebenarnya ingin datang ke sini, tapi karena di pesantren ada kegiatan nggak bisa datang. Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Beliau 2 bulan 3 bulan sebelum datang ke Banjarmasin, ke Kalsel dan Kalteng kita sudah berhubungan. Ustadz saya diundang ke sini, gimana nih Ustadz? Oh silahkan, baik aja itu. Ya, kebiasaan Ustadz dari luar kalau ingin datang pasti ngubunginya saya. Silahkan aja datang ke Kemis, ke Kapuas dan seterusnya. Kemudian beliau bilang, mudah-mudahan kita bisa ketemu Ustadz. Kalau antum nggak bisa ke sini, saya akan ke sana. Nah, pas waktu datang ke sana ke Intan ini, saya tanya, Ustadz, ini benar nggak mie instan? Oh enggak, saya makan itu mie instan sepekan sekali. Kemudian Ustadz, nasi gimana Ustadz? Nasi itu Ustadz, kata beliau ke saya, nasi itu adalah, saya pernah nulis buku judulnya Nikmat Allah yang Terzalimi. Makan nasi halal itu, jangan dijauhi nasinya. Ya. Nikmat Allah yang terzalimi. Ada sebagian begitu. Kadang-kadang kemudian saya sebutkan kepada beliau, Ustaz benar enggak kalau seandainya saya sering mengatakan bahwa yang
baik-baik dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dua hal, jangan sampai terlalu berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi saraf wala makhila. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, kemudian bersedekahlah sesukamu tanpa ada rasa berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Oh itu betul Ustaz. Nah ini berarti kan ada rekomendasi lah dari dokternya. Jadi yang nggak makan nasi ini makan kan makan. Nyaman nasi itu nyaman. Ada yang mengganti nasi dengan ubi ungu. Aduh. Nasi goreng, nasi pedas malam-malam. Habis ini biasanya orang singgah. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi di zaman di syariat Nabi kita yang penting dia adalah yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah mengutus Rasul Nabi kita Muhammad SAW menghalalkan apa yang baik-baik dan mengharamkan apa yang buruk-buruk. Kemudian juga saya bulan lalu saya ceramah keluar kota, ke ibu kota ya. Nah setiap bulan biasanya saya ke ibu kota, pekan kedua ngajar. Saya katakan bahwa boleh perhatian kepada kesehatan. Dan siapa saja yang mengedukasi tentang kesehatan saya apresiasi. Bagus, sehat, jaga makan, olahraga bagus. Tapi jangan lupa, sehat bukan tujuan. Tujuannya adalah agar bisa beribadah. Sehat bukan apa? Tujuan. Itu hanya sarana agar mudah beribadah. Itu ingat baik-baik Gus, ya. Karena sebagian orang nge-gym. Bahkan ada kadang-kadang Ustadz di pesantren terlambat ngajar gara-gara nge-gym dulu. Ini gimana ceritanya? Nge-gym sehat, apalagi kan anak-anak Gen Z, Ustadz Gen Z, nge-gym, badannya besar-besar. Itu bukan tujuan, tetapi itu apa? Itu adalah sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau badan kurus, sehat, ya, tapi subuh terlambat, 2 rakaat sebelum subuh harta paling berharga lebih baik daripada dunia seisinya, terlambat. Salat tidak berjamaah, mata sehat walafiat, tidak banyak baca Quran. Sedangkan yang buta hafal Quran ngelotok. Nah itu nanti pertanyaan di hari kiamat tuh. Nah, saya sebutkan sehat itu bukan tujuan. Dan setiap yang mengedukasi tentang kesehatan hendaknya dimasukkan akan hal itu, terutama kalau dokternya muslim. Terutama kalau edukatornya adalah muslim. Hendaknya dimasukkan masalah ini. Sehat bukan tujuan, tetapi agar kita semangat untuk mengabdikan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja beberapa perbedaan yang terjadi di dalam di dalam kitab-kitab suci.